lagi bersama saya di sini ya dalam kelas binaan bimbingan konseling seperti biasa. Kali ini saya akan membahas tentang nilai kehidupan. Ya, kita sama-sama belajar. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita kali ini, ya, ilmunya bermanfaat dan menjadi berguna bagi kita semua. Oke, kita mulai ya. Nilai kehidupan. Silakan teman-teman siapkan catatannya. Ada poin-poin penting yang bisa kalian catat, gitu ya. Nanti bisa kalian searching lagi untuk melengkapi, ya. Ini secara garis besar aja. Oke. Nilai kehidupan. Oke. Nilai kehidupan. Apa sih nilai-nilai kehidupan? Ya. Kalau di antara teman-teman ada yang punya pemahaman berbeda, silakan tulis di komentar. Jangan lupa bubukan nama dan kelas, gitu ya. Oke, nilai kehidupan kita ambil secara garis besar. Pengertiannya sangat banyak sekali. Kita ambil garis besarnya. Nilai kehidupan itu biasa diartikan sebagai kualitas sikap, ya, atau perbuatan yang kita anggap ideal untuk kita jadikan menjadi sifat, watak, atau kepribadian kita, gitu ya. Jadi yang nilai kehidupan itu mencerminkan diri kita seperti apa sih, gitu ya. Aturan-aturan dalam kehidupan kita, prinsip-prinsip hidup kita, gitu, norma-norma yang mencerminkan diri kita seperti apa, itu ada dalam nilai-nilai kehidupan kita. Nilai hidup itu contohnya rendah hati, ya, rela berbagi, rela berkorban, rasa tanggung jawab, menghargai waktu, jujur, komitmen, dan masih banyak lagi. Ya, nilai hidup yang baik itu akan memunculkan energi positif dari tubuh kita, ya. Dan nilai hidup yang baik itu bisa mendatangkan kebahagiaan, gitu ya. Jadi ketika energi positif itu mengalir dalam tubuh kita, terpancar keluar sebagai yang kita biasa sebut sebagai inner beauty, gitu ya. Itu otomatis kebahagiaan itu akan muncul, kelihatan dari luar. Contoh, ketika seorang jujur, misalnya nilai kehidupan dia itu jujur, dia menjunjung tinggi kejujuran dalam hidupnya. Ini itu nilai hidup, gitu ya. Orang yang jujur itu walaupun kalian gak kenal, tapi kalau orang yang kalian bisa lihat ya dalam kehidupan nyata, kalau orang yang jujur, orang yang baik, itu kan kelihatanlah dari karismanya itu ada, gitu loh, ya, menyenangkan, gitu kan. Enak dilihat, gitu kan. Ada yang kalau kamu melihat seseorang itu kayaknya kusem aja, gitu, kayaknya ngebetein aja, gitu kan. Ada yang seperti itu. Itu balik lagi pada nilai kehidupan yang dia punya, gitu ya. Makanya di sini kita bilang nilai kehidupan itu nilai kehidupan yang positif. Nilai kehidupan yang positif itu mendatangkan energi yang positif, dan energi yang positif itu mendatangkan kebahagiaan, gitu ya. Dan kebahagiaan itu terpancar dalam tubuh kita, gitu, terpancar dari wajah kita, dari tatapan mata kita, itu terpancar. Oke. Kita bahas tentang nilai-nilai yang mempengaruhi, ya. Jadi nilai kehidupan itu dapat dipengaruhi oleh banyak hal, ya, banyak faktor. Ada dari pengaruhnya dari agama, ya. Kita bahas dulu dari agama. Kenapa nilai kehidupan seseorang itu dipengaruhi oleh agama? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika seseorang menganut suatu kepercayaan, gitu ya, dia yakin akan kebenaran yang diajarkan oleh agama dan kepercayaannya itu. Nah, kebaikan itu kebaikan tentunya kebaikannya kebaikan hakiki, ya, bukan kebaikan diri sendiri, bukan. Kalau seseorang itu yakin nilai kehidupan itu berdasar dari agama yang dianutnya,
ya, keyakinan dan kebaikan yang diajarkan oleh agama dan keyakinannya, itu seseorang itu tetap istiqomah dan memegang teguh pendirian ya pada sikap dia itu, sikap yang benar gitu tentunya ya. Itu agama. Jadi nilai kehidupan seorang tersebut dilandasi oleh agama. Itu contohnya seperti itu. Jadi teguh pendirian dia terhadap suatu kebenaran. Dia walaupun dia bergaul sama teman-teman yang mungkin tidak begitu baik gitu ya, tapi kalau dia punya nilai kehidupan yang dipengaruhi oleh agama begitu kuat, dia akan teguh pendirian, tetap akan menjadi orang baik gitu kan. Terus yang kedua itu dari kebiasaan. Oke, dari kebiasaan, nilai kehidupan yang dipengaruhi oleh kebiasaan itu biasanya muncul dari keluarga, dari komunitas lingkungan, dari kebiasaan gitu ya. Dari kebiasaan sehari-hari yang dia lakukan lah gitu. Misalnya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, terus ketika bangun tidur merapikan kamar, itu kebiasaan-kebiasaan nilai kehidupan disiplin ya, nilai kehidupan yang baik gitu ya, yang akan menimbulkan sifat watak kepribadian kita. Kita akan dikenal sebagai orang yang bersih ya, karena memang kebiasaan kita itu tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Kita dinilai seseorang tuh orang yang disiplin, karena kalau kita melakukan sesuatu atau dia punya target atau melakukan kegiatan apapun itu, dia tepat waktu gitu ya. Itu kebiasaan, nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan seseorang itu ya bisa karena dia membiasakan sesuatu yang baik. Oke, selanjutnya nilai kehidupan juga bisa dipengaruhi oleh pendidikan ya. Pendidikan formal atau informal. Oke. Pendidikan baik itu formal ataupun informal. Ada apa sih pendidikan formal dan informal? Ya, di dalam pendidikan formal dan informal itu pastinya ada kebiasaan untuk latihan gitu ya. Latihan-latihan, bimbingan gitu ya, disiplin. Itu melatih disiplin, melatih kemandirian, melatih kebaikan gitu ya. Balik lagi ke kebiasaan tadi gitu. Jadi kalau kita selalu berlatih gitu ya, kalau kita berusaha untuk mendisiplinkan diri, itu kebiasaan-kebiasaan itu akan mendarah daging dan terformat dalam diri kita, menjadi nilai kehidupan yang mencerminkan diri kita bahwa kita orang yang baik gitu ya. Lalu yang mempengaruhi nilai kehidupan juga ada interaksi. Oke, interaksi yang dilakukan seseorang pada lingkungan sosialnya juga mempengaruhi nilai-nilai kehidupan yang terpancar dari orang tersebut. Jadi interaksi sosial yang dilakukan seseorang dalam lingkungan skala besar misalnya, itu pasti dengan dia bertemu banyak orang ya, datang ke banyak tempat yang berbeda, itu kan otomatis akan merubah seseorang, baik itu pikirannya, tujuan hidupnya gitu kan, perasaannya juga pasti akan berubah gitu. Begitu pula dengan nilai kehidupannya ya, nilai-nilai kehidupan seseorang itu bisa berubah karena interaksi sosial. Maka dari itu kita berharap interaksi sosial kita bersama lingkungan yang baik supaya kita juga ikut jadi baik. Oke, selanjutnya nilai kehidupan juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman. Oke, tentunya pengalaman yang baik ya. Kenapa pengalaman bisa mempengaruhi nilai kehidupan? Karena ketika seseorang mengalami sesuatu yang baru, ya, otomatis itu akan berdampak pada sikapnya, pada pikirannya, pada perasaannya, itu menjadi lebih terbuka. Ya, wawasan dia juga akan lebih berkembang gitu kan, pengetahuan dia juga akan bertambah gitu kan, maka itu akan mempengaruhi nilai kehidupan yang selama ini dia punya ya. Mudah-mudahan pengalaman yang kita alami mencerminkan kebaikan, jadi kita juga bisa menyerap itu sebagai sebuah kebaikan. Oke, sekarang balik lagi ke aplikatif di dunia remaja. Oke ya, penerapan nilai kehidupan pada dunia remaja
Itu diantaranya pertama, menjaga pergaulan agar tidak terjerumus di pergaulan bebas, ya. Itu penting. Itu penting. Tadi balik lagi ya, nilai-nilai kehidupan itu dipengaruhi oleh apa? Interaksi sosial, oleh agama, kebiasaan, pendidikan, pengalaman, ya. Dalam pergaulan itu semua terjadi, ya. Jadi kalau kalian atau kita ya, kita sama-sama belajar. Kalau kita membiasakan ya berkecimpung dalam pergaulan yang tidak baik, bukan tidak mungkin kita juga ikut tidak baik, gitu kan. Terus selanjutnya, mengikuti kegiatan ini khusus untuk di sekolah ya, khusus untuk di sekolah. Jadi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar mendapat pengalaman yang lebih banyak. Nah, teman-teman di sini ada yang ikut ekstrakurikuler? Ya diharapkan kalian mengikuti ekstrakurikuler bertujuan memang ingin mengembangkan potensi ya, bukan untuk sekedar ajang sombong gitu ya, atau tujuannya tidak baik. Jangan, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang kalian ikuti dalam hal ini di sekolah gitu ya, itu diharapkan mampu membuat kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena dalam ekstrakurikuler kan ketemu banyak teman, orang baru gitu ya. Itu diharapkan membuat nilai kehidupan dalam diri kalian itu menjadi lebih baik ya. Karena itu pasti interaksi dengan sosial itu pasti sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya mengikuti kegiatan organisasi sekolah, gitu kan. Diharapkan dengan nilai kehidupan itu kalian bisa lebih bertanggung jawab, disiplin dan jujur. Itu penting, gitu ya. Kalau kalian sudah berkecimpung dalam interaksi sosial yang lebih luas, ya, dibandingkan keluarga, gitu ya, ruang lingkupnya lebih luas daripada keluarga. Diharapkan dengan nilai kehidupan yang baik, kalian bisa lebih jujur, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, gitu ya. Menghargai orang lain, tepat waktu, itu sangat penting sekali. Nilai-nilai kehidupan itu mesti kalian kuasai gitu ya, supaya orang lain juga memahami dan mengenali diri kalian. Kalian tuh diidentikan dengan seseorang yang punya nilai kehidupan baik gitu ya, karakter baik, sifat baik, watak baik. Oke, selanjutnya tidak hanya mengikuti organisasi di sekolah ya, organisasi di lingkungan sekitar juga kan ada ya. Jadi kayak misalnya teman-teman yang putra itu ikut siskamling misalnya kan menjaga keamanan ya. Di situ juga ada kebiasaan gitu ya, interaksi sosial, pengalaman juga ada di situ gitu. Jadi ikutilah organisasi-organisasi itu dengan baik dan sesama gitu. Itu kalau kalian biasa mengikuti organisasi di lingkungan sekitar, itu diharapkan kalian bisa lebih dewasa dan lebih mandiri. Lalu berikutnya, nilai kehidupan dalam dunia remaja itu diterapkan dalam mengikuti ajaran agama gitu ya. Mengikuti ajaran agama yang sesuai dengan kepercayaannya. Karena dalam agama masing-masing itu kan ada ajaran-ajaran tertentu yang tidak bisa dicampur adukan gitu ya. Kita ambil baiknya gitu kan. Kebaikan itu harus ditularkan, harus dilestarikan, harus dijadikan kebiasaan. Supaya apa? Supaya menjadi keyakinan ya yang terpancar keluar ya. Jadi orang lain itu melihat bahwa kita itu menjadi pribadi yang baik gitu kan. Kalau kamu istiqomah, tadi balik lagi ya ke hal-hal yang mempengaruhi nilai kehidupan. Jadi dari mengikuti ajaran agama yang sesuai, yang tepat gitu ya, diikuti secara baik gitu ya, ibadahnya juga dilengkapi gitu. Itu akan mencerminkan inner yang bagus gitu ya. Lalu penerapan dalam nilai kehidupan juga, kalian memiliki banyak teman agar mengerti tentang kesetiakawanan, cinta dan kasih sayang gitu ya.
Itu balik lagi ke interaksi sosial, bagaimana kita dalam berinteraksi itu menghormati, menghargai, menjaga tenggang rasa, solidaritas. Itu di situ kita belajar, dan semua nilai-nilai kehidupan itu akan mempengaruhi pola pikir kita, ya, perasaan kita itu. Lalu dengan nilai-nilai kehidupan yang kita terapkan, ya, sehari-hari, itu diharapkan melatih kemampuan yang ada dalam diri agar bisa berprestasi. Oke, contoh, ketika kalian memiliki bakat, misalnya kalian bakat main musik atau kalian bakat melukis, menggambar gitu kan, kalian salurkan, itu kegiatan yang positif, kalian salurkan dalam organisasi atau komunitas gitu. Nanti raihlah prestasi gitu ya, raihlah prestasi dari kemampuan dan kemahiran kalian itu gitu ya, raih prestasi di situ. Nanti kalau kalian selalu berprestasi, ya, dengan kemampuan yang kalian miliki, maka nilai kehidupan kalian juga pasti akan meningkat gitu ya. Nilai kehidupan kalian akan meningkat, kalian akan menjadi lebih luas, ya, pandangannya gitu kan, bagaimana memandang seni, bagaimana memandang kehidupan ini gitu kan secara lebih bijak. Oke, berikutnya berusaha tidak mengikuti orang lain, ya, berusaha untuk tidak mengikuti orang lain. Tidak, maksudnya mengikuti orang lain ini mengimitasi orang lain, itu jangan, ya. Nilai kehidupan seseorang itu jangan sampai dipengaruhi oleh mengimitasi orang lain. Misalnya ikut-ikutan gitu ya. Dalam interaksi sosial biasanya usia remaja itu selalu mengimitasi sikap orang lain. Tidak seperti itu. Mengidolakan dengan mengimitasi itu beda gitu ya. Contoh, misalnya ketika biasanya anak itu mengidolakan sosok ayah atau mengidolakan sosok ibu. Sosok ayah yang bekerja keras gitu ya, pantang menyerah, kuat, berani gitu ya. Itu boleh diidolakan, ya kan? Diidolakan, nanti kamu masuk ke dalam proses pemahaman kamu gitu ya, menjadilah nilai kehidupan gitu ya. Ya kamu lebur mana yang sesuai dengan nilai kehidupan kamu, sehingga nilai kehidupan kamu yang awal tadi menjadi diupdate gitu. Jadi dalam nilai kehidupan juga kalian dilarang untuk menyakiti orang lain gitu ya, karena itu balik lagi ke interaksi sosial tadi, kebiasaan, pendidikan, agama juga sama, itu tidak boleh menyakiti orang lain. Supaya apa? Supaya kalian hidupnya lebih sejahtera gitu ya, kita juga hidupnya aman, damai gitu ya. Balik lagi ke tadi, nilai kehidupan yang positif itu akan mendatangkan kebahagiaan. Oke. Lalu remaja juga diharapkan memiliki nilai kehidupan supaya apa? Supaya lebih mampu untuk melihat masa depan, ya, melihat kehidupan, menjalani kenyataan dengan lebih bijak, lebih baik, gitu ya, pantang menyerah, selalu bersemangat, tidak putus asa, gitu ya. Lalu yang dilihat secara nyata itu terkadang, kalian pernah lihat nggak teman-teman remaja itu yang merusak fasilitas gitu ya, sangat disayangkan sekali. Itu salah satu bentuk, salah satu contoh remaja yang tidak memiliki nilai kehidupan yang baik gitu ya. Jadi jangan diikuti. Salah satu tujuan penerapan nilai kehidupan di usia remaja itu supaya remaja itu tidak merusak fasilitas gitu ya. Karena dari situlah ya suatu bangsa, suatu negara itu tercermin dari generasi mudanya. Jadi jangan sampai negara dan bangsa kita itu dicap tidak baik gitu ya, karena kebiasaan yang tidak baik juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, yang mau bertanya bisa tulis di komentar.
Ya, jangan lupa membuka nama dan kelas ya supaya nanti bisa direkap. Mungkin sampai sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa di komen ataupun via Japri juga bisa gitu ya. Barangkali ada yang kurang, silakan kalian lengkapi catatan kalian dengan googling lebih jauh gitu ya tentang nilai-nilai kehidupan ya. Banyak lengkapi catatan kalian, jangan hanya terpatok dari apa yang saya sampaikan yang kita bahas kali ini. Oke, baik, itu aja. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kita kesehatan, kita ikhtiar dengan protokol kesehatan supaya kita bisa bersekolah seperti sedia kala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.